And may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song. Celebration all night long. May all your dreams come true. We sing all together. Happy birthday to you. Happy birthday celebration. Party night, could feel the vibration. Lights are bright, we're feeling alright. We're dancing till the morning light. Happy birthday celebration. Everybody get the temptation. Once again, this is your night, and everyone feels Sing right. happy birthday to you. And may all your dreams come true. We sing happy birthday to you. And may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song. Celebration all night long. May all your dreams come true. We sing all together. Happy birthday to you. It's a perfect motivation. Feel the vibe, enjoy the fascination. All your friends are here tonight. Happy anniversary, we hold you tight. It's a perfect situation. Hale and hard, what a combination. Once again, this is your night, and everyone feels right. Happy birthday to you. And may all your dreams come true. Happy birthday. Sing happy birthday to you. And may all your dreams come true. Happy birthday. Happy birthday, we sing to you. May all your dreams come true. Damai di hati. Yang pertama tentunya puji Tuhan, bersyukur karena Tuhan Yesus baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kita semua, yang boleh menyertai bahkan memberkati, menuntun kehidupan kita semua. Sebagian tugas dan tanggung jawab aktivitas kita di hari ini boleh kita laksanakan, dan saat ini kita sama-sama bersuka cita ada di tengah-tengah kehidupan keluarga Kolowai Ombu, sehubungan dengan sukacita yang dirasakan oleh keluarga, di mana istri yang terkasih, mama yang dicintai dalam kehidupan keluarga Kolowai Ombu, kami sebut dengan kasih, Ibu Oktavin Ombu, tepatnya pada hari ini boleh diberkati Tuhan di usia yang baru, usia yang ke-50 tahun. Kita akan beribadah pada saat ini, dan ibadah nanti akan dilayani oleh Ketua Jemaat Gemim Shalom Syukur, di dalamnya selaku Ketua Wilayah Air Madidi II kami sebut dengan kasih, Pendeta Bapak Petrus KBKM Pitoy Sarjana Teologia. Dan kita membuka persekutuan ibadah ini dengan kita memuliakan Tuhan, kita menyanyi Ku Berbahagia Yakin. Yakin
Tuhan sehingga orang boleh berkumpul di tempat ini, di mana mama istri yang terkasih boleh berada di usia yang ke-50 tahun. Dan diucapkan selamat datang kepada pendeta-pendeta yang ada, Pendeta Petrus, Pendeta Lineke, Pendeta Novita, dan semua hadirin dan undangan dan pelsus yang ada. Diucapkan selamat datang dan selamat kita mengikuti ibadah. Terima kasih. Demikian dengan penuh sukacita, keluarga yang boleh diwakilkan oleh anak yang terkasih boleh menyambut kehadiran kita semua dalam sukacita keluarga di siang hari ini. Dan kita akan langsung masuk dalam ibadah. Untuk ibadah langsung diserahkan kepada Ketua Jemaat, Pendeta Bapak Petrus KBKN Pitoy Sarjana Teologi. Dalam persiapan Kadim, dijemput kita semua berdiri. Kami bersyukur padamu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya yang dinyatakan dalam perjalanan kehidupan Ibu Oktavin Well Ombu dengan keluarga Koloy Ombu yang hari ini boleh berusia 50 tahun. Hari ini kita bersyukur dan menyembah Tuhan ketika menyaksikan kasih orang dan pernikahan keluarga di tempat ini. Ibu Oktavin Ombu, karena itu aku bersyukur dan memuliakan namamu, sebab kasih setiamu tidak pernah sederhana. Dan karena itu mari arahkan hati kita kepada Tuhan sehingga ibadah syukur hari ulang tahun ke-50 tahun Ibu Oktavin Well Ombu tertahbis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ku akan selalu bersyukur. Kepadamu Yesus Tuhanku yang menanggung semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, hanya oleh anugerah-Mu lah Engkau memberikan hari sukacita bagi keluarga Koloy Ombu. Ketika hari ini ibu rumah tangga Ibu Oktavin Well Ombu boleh merayakan ulang tahunnya yang ke-50 tahun. Dan kami semua yang terundang menjadi saksi sukacita yang Tuhan tengah kerjakan di tengah-tengah keluarga ini. Terpuji namamu Tuhan, karena kami percaya rancangan Tuhan ajaib. Tuhan
yang senantiasa mau berperkara untuk membawa kehidupan manusia hidup dalam sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Karena itu hanya kepadamu lah kami datang setiap saat memohon anugerah hikmat, memohon pengenalan akan rancangan-rancanganmu, supaya Tuhan hidup kami senantiasa benar-benar boleh merasakan rancangan Tuhan, rancangan yang ajaib, kasih setia Tuhan yang ajaib. Namun sebelum kami memohon anugerah yang ajaib itu, bersihkan hati nurani kami semua. Hapuskan segala pelanggaran dan dosa kami. Sebab di dalam pengudusan itulah Roh Kudus bekerja, berkuasa atas kehidupan kami. Dan ketika Roh Kudus berkuasa, maka setiap firman yang kami baca mengubah hidup kami, bahkan menjadi kuasa Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kami ke depan. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Cuma Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dan mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 8. Ada 36 ayat, namun saya tidak akan membaca semuanya. Amsal pasal 8 ayat 1 sampai 36, namun saya akan membaca ayat yang pertama. Amsal pasal 8 ayat 1 dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-36. Firman bunyinya begini. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Berbahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari menunggu di pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia mereka mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup. Pujian dari keluarga besar Koloi Ombu bersama dengan para pekerja yang ada ya, yang teman-teman kerja dari Shalom, damai di hati. Saudara yang kasih, yang pasti kita boleh melihat wajah ceria ya dari Ibu Bel ya, bersama Bapak Pak Noldi. Boleh bersyukur
seandainya kita pikir-pikir kalau tadi kita langsung sampai kok mulai jam 11 ya akan sukacita ini ya. Karena tadi dapat dia ini Noldi semangat ya, dia mesti cari kursi ini, dia semua membayangkan tambah sedikit orang pusing kepala, kursi tidak cukup. Tapi tidak usah khawatir, itu cara-cara Tuhan, bagaimana Tuhan sebenarnya mau merancang kehidupan manusia itu harus memiliki kegembiraan sukacita ya, yang sulit untuk dihitung atau sulit untuk diukur dari nilai ya, nilai materi ya. Kalau cuma untuk sukacita 1-2 jam cuma untuk mau pasang lilin ya, walaupun ini belum DP lilin ya, ada DP mana DP lilin sini? Masih di meja sana tak tahu ya, oh ada. Kalau cuma sekedar ini ya, anggaran ini orang pikir paling kok well mau masak sendiri ya. Kita saksikan sendiri ada catering ya. Jadi jeruk makan jeruk ya. Ya. Maka belum ada beres ini bon apa-apa kali kena situ ya. Kan dia pakai kuah ya. Tapi percaya saja, kita yakini bahwa Tuhan yang akan merampas sukacita dengan membuat pergumulan karena ujang. Tapi dia akan terus mengerjakan. Cuma orang bilang baik ujang maupun panas itu tetap biasanya manusia suka berkeluh kesah ya. Kalau ujang siksa basah, padahal sedangkan panas pun basah, ya toh, basah suar. Jadi apalagi kalau pendeta terus bilang tak persiapan 45 menit khotbah, memang berdarah-darah sampai dalam hati ini jemaat ya. Jangan langsung lapar pendeta, jangan lupa ya. Sengaja memang jam baking supaya di saat lapar ya, supaya semua boleh makan ya. Dan makanan yang disiapkan karena cukup di sini masih ada yang jemaah bakar ya. Nah, karena memang juga kalau mau bandingkan memang hari ini luar biasa ya. Nah, tadi Ibu Wel bilang kita lihat ada catering 400 kepala sebentar. Jadi kalau orang bikin acara sedikit lama di sini, keluarga lebih bingung. Orang berkeluh kesah ya. Kalau tadi orang mulai ibadah ikut di jam tepat, baru kita penatua, diaken, siapa lagi ya? Baru oma-oma kan, berapa oma tuan rumah ya. Kalau orang mulai situ, keluarga akan nama gini, oh komang. Bayangkan selama amin tadi, sekelar makan tuh orang baru sampai tuh tamang-tamang pelsus. Itu kalau pasti kecewa, sakit hati. Oh, setengah mati, so tambah catering deh, so tambah catering, kok hadir sedikit kan sakit hati ya. Tapi kalau kita bikin sedikit lama itu ibadah, keluarga bingung, pendeta kita sibuk, jangan lupa kita ada 400 kepala sebentar, ya tuh, 400 kepala sebentar, itulah suasana manusia ya. Karena itu kalau kebahagiaan hidup manusia coba ukur dari apa yang manusia inginkan, nah ada orang akan berbahagia. Mengapa? Karena keinginan manusia selalu relatif. Hanya waktu tertentu, kondisi tertentu dia merasa menyenangkan. Tetapi dalam kondisi yang sama, peristiwa yang sama dia akan merasa nyanak menyenangkan ya. Itu nyanak menyenangkan. Itu segala sesuatu manusia, keberadaan manusia ya. Kalau di satu sisi misalnya orang berpikir bahwa diukur dari anggaran itu nyanak menyenangkan ketika kelar hitung ke sana acara kok aku hitung banyak rede keluar, belum anggaran buat pada, belum anggaran buat pada makan minum ya. Untung cookies orang persen ya, itu suka cerita ya. Belum dia pesabul buat kadip kan, belum lah yang banyak. Semua hitung-hitung, banyak yang mau keluar. Tapi saya tahu Tuhan punya cara tersendiri untuk membuat manusia sebenarnya bersuka cita, tetapi sekaligus bisa memproklamirkan bahwa Tuhan punya kuasa untuk mengerjakan sukacita, bahkan mengerjakan berkat dalam kehidupan manusia. Karena itu satu hal yang diungkapkan kalau orang berbicara, bagaimana menghitung segala berkat Tuhan? Pengamsalnya bilang, mari mulai dari berhikmat. Ini berhikmat bukan sesuatu hal yang ini
hikmat satu hal yang sangat susah mau dipikirkan ya. Karena orang bilang orang pandai belum tentu berhikmat ya. Tapi orang berhikmat pasti pandai. Ini mungkin relatif. Artinya kepandaian tidak identik dengan hikmatnya, tidak identik. Mengapa? Karena kepandaian manusia terbatas ya. Tetapi hikmat itu hanya dimiliki oleh satu hal, Allah yang memiliki hikmat. Dan hikmat dari Allah itu yang kemudian dikatakan hikmat itu menciptakan, menghadirkan segala sesuatu. Hikmat menjadikan sesuatu itu menjadi ada ya. Tapi ada yang maksud adalah keadaan yang indah, yang baik. Karena hikmatlah yang menciptakan dunia ini yang memisahkan antara gelap dan terang, antara pergumulan dan dunia berkat. Artinya segala sesuatu yang indah adalah pekerjaan hikmat. Pekerjaan hikmat. Jadi ketika orang memahami tentang hikmat, untuk mendapatkan hikmat adalah bagaimana mengerjakan, menjalani hidup untuk menjadikan segala sesuatu dalam perjalanan hidup itu terasa indah dari dalam hati. Kita hanya mengukur, bukan karena keindahan ya, saya katakan bukan diukur dari materi. Orang yang berkelimpahan harta benda belum tentu dia bisa melihat keindahan hidup, belum tentu. Tetapi orang yang bisa menikmati kehidupan adalah orang yang bisa melihat keindahan hidup. Tetapi menikmati kehidupan artinya membuat hidup itu bernilai, berharga ya. Karena itu dia mengatakan yang dimaksud dengan mengenal hidup adalah memisahkan dua hal. Satu nilai-nilai kehidupan, satu nilai-nilai maut. Tapi kita mulai dari nilai-nilai maut dulu. Apa yang disebut nilai maut? Jangan langsung bilang mati. Bukan soal mati. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia telah hidup di alam maut, bukan lagi nanti tunggu mati. Tapi ketika dia hidup dalam alam maut, dia dibuang ke dalam dunia pergumulan ya. Dunia dibuang keluar Taman Eden. Artinya kalau manusia terlalu fokus menghitung segala pergumulan, menganggap segala hidup ini menyedihkan dan lain-lain, maka itulah alam maut ya. Karena orang bilang, kita mau bilang ya, sama seperti makanan ya. Makanan seburuk apapun, kalau orang bilang enak, pasti orang rasa sedap. Kalau orang di sini mau bilang mau makan ya, mau makan nasi, sate segala macam ya. Kadang-kadang sebelumnya pasti segala sesuatu yang berharga bukan dari kemewahannya, tetapi bagaimana orang bisa menikmatinya. Satu saat ya, pernah kita ke Irian ya, di Raja Ampat ya. Kemudian orang menjamu, orang karena tamu gereja dijamu ya, dijamu dengan makanan yang khas. Makanan khas dari dunia sana. Makanan apa itu? Papeda ya. Kita lihat sampai tamang-tamang semua lahap sekali bawa makan ya. Loh, sadap ini pendeta. Kalau begini, kita tidak biasa makan itu, kita tahu, berani makan lebe itu dia ajar tapi makanya pakai hikmat. Yang tamang-tamang memang padahal di situ ada ikan bakar, ada ikan bokeh, cuma tuh kuah asam itu donasikan sampai bahkan ada yang sampai sakipuru ya. Artinya kita mau katakan nilai sesuatu tidak diukur dari kemewahannya, tetapi dari segi rasa. Ketika orang bisa merasakan itu hal yang menyenangkan, maka dia bilang itu kebahagiaan, itu kebahagiaan. Karena itu pengamsal mau mengatakan bahwa yang pertama, kalau kita mau merasa bahwa kita ini hidup,
maka tanggung jawab pertama adalah bagaimana kita menghadirkan nilai-nilai kehidupannya dalam perjalanan kehidupannya. Saya sengaja tadi menghitung segala sesuatu karena terkadang orang terbawa dengan kebiasaan berkeluh kesah ya. Apapun yang orang mau bilang tadi, panas tong berkeluh kesah, kasih hujan tong berkeluh kesah, maka disitulah nilai bahwa hikmat tidak berkuasa dalam kehidupan nyata orang ya. Tapi orang yang dikuasai oleh hikmat adalah mengaminkan bahwa segala sesuatu yang Tuhan rancangkan, kalau kita melihat bahwa ini bagian dari rancangan Tuhan yang menyelamatkan, maka hidup itu akan berharga ya. Mau sehat, mau kuat, mau lemah, ya. Mau tua ya. Kalaupun saat ini umur 50 tahun ya, yang pasti kalau terang ukur dari berkat Tuhan yang beri umur panjang, kita bersyukur, makasih Tuhan umur panjang. Maka kalau kita bandingkan dengan umur 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, pasti udah begini, apa kita sok keriput. Ya tuh, semua berkeluh kesah. Ya sudah secantik dulu ya. Kan pasti kan seperti itu. Karena itu yang pertama kita menikmati ketika bahwa segala sesuatu yang Tuhan hadirkan dalam rancangan hikmatnya adalah bagaimana dia membuat kita harus belajar hidup mengaminkan dan bersukacita, berbahagia. Karena orang berbahagia adalah orang yang menerima kenyataan bahwa apa yang Tuhan buat itu sesuatu yang paling indah, paling baik. Termasuk hari ini ya. Kalau Tuhan kasih panas, itu yang terbaik ya. Itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Karena Tuhan mau mengerjakan sukacita. Jemaat yang saya kasih sekarang itu, pengamsal mau mengajak dalam perjalanan kehidupannya kita bahwa ketika orang berbahagia adalah orang yang ketika dalam kehidupannya bisa mengakui bahwa hikmat lah yang akan mengerjakan segala sesuatu. Bukan orang, bukan pikiran kita, bukan akal kita akan mengerjakan kebahagiaan, tetapi kalau kita mengaminkan atau menerima fakta bahwa Tuhan sendiri akan bekerja dalam kehidupan nyata orang. Karena itu jangan cari kebahagiaan, karena kebahagiaan adalah anugerah yang Tuhan berikan ya. Saya sering mengingatkan Pak Jemaat, karena banyak kehidupannya orang selalu berpikir cari bahagia. Kalau Anda cari bahagia berarti Anda akan mengorbankan orang lain. Kalau kita bahagia, orang lain pasti nyanda. Kalau kita yang mau cari. Tetapi biarlah bahagia itu adalah anugerah. Dan orang yang berhikmat adalah orang yang menerima bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan, percayakan adalah anugerah dalam hidup. Termasuk umur, termasuk keluarga, bahkan sebentar juga mungkin dalam waktu 5-6 tahun datang, tak tambah pendeta ya, bisa saja Kang Lino ya. Itu anugerah yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan. Bersyukurlah senantiasa, nggak usah lihat DP lala, DP susah, lihatlah bahwa Tuhan telah hadir dan menjawab segala harapan, memberikan sukacita. Tuhan memberikan penghargaan ketika orang yang diundang datang. Tuhan juga menyatakan kasih ketika orang juga perseng akan cookies ya. Tadi tahu yang perseng cookies berapa orang? Hah? Berapa orang yang perseng cookies? Ya? Ada catat? Berapa orang? Dia sudah tahu siapa-siapa yang dapat kasih cookies ya. Tadi satu oto udah datang, nah, tuh kelapertat, pena. Oh, nyanda sama. Berarti tahu ya. Tadi tahu ini cookies moka-moka ini siapa ada kasih ya. Saya kira itu satu ajakan bagi keluarga, nikmatilah kehidupan dan jalanilah perjalanan kehidupan. Nggak usah menghitung segala sesuatu yang lalu, tapi lihatlah hari ini, karena hari ini memberi warna ke depannya. Kalau Tuhan memberikan kita penghargaan hari ini, maka Tuhan yang sama juga akan menyempurnakan ke depan. Tuhan berkati, shalom, damai di hati, amin. Kita akan bawa persembahan syukur.
dan bermohonlah kepada Tuhan karena Tuhan menjawab doa. Ya, sebelum silakan ya tiup lilinnya. 1, 2, 3. Ya, panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Sekarang yang berulang tahun adalah istri, ya, mama. Berarti dia akan mendapat ungkapan kasih dari suami dan anak yang ada ya. Kalian tahu bagaimana cara Noldi ya, dan Lino mengungkapkan kasih pada DP. Yang pasti menurut kita anak dan mama beda, mama dan papa pasti baku beda, jangan sama. Bagaimana mau beli? Silakan anak dulu ucapan selamat pak mama. Kamu papa baking yang beda dengan anak ya. Silakan anak, selamat mama. Iya. Nah ini gaya anak, sekarang gaya papa. Bagaimana cara? Mesti beda. Masa anak dan mama, anak sama dengan papa, mama. Pasti. 1, 2, 3, apa? Ya. Bapakku beda kan? Memang itu beda, ungkapan kasih ya. Silakan kesaksian dari keluarga.
hiduplah senantiasa dalam berkat Tuhan ini. Maka Allah sumber pengharapan dan damai sejahtera senantiasa mengaruniakan kamu keselamatan, kesejahteraan, dan kamu semua diberikan umur panjang dan kebahagiaan di hari ini dan sampai selamanya. Dalam rangka syukur dari keluarga Kolowai Ombu sehubungan dengan hari ulang tahun dari Ibu Oktavin Ombu di hari ini boleh selesai, dan firman Tuhan pun telah selesai disampaikan, tetapi kita percaya Roh Kudus Tuhan yang akan tetap terus berbicara dalam setiap kehidupan kita, yang akan menuntun dan terus berbicara untuk mengarahkan kehidupan kita berjalan sesuai dengan hikmat daripada Tuhan. Atas nama keluarga, bahkan pelayan khusus yang ada di kolong 12, seluruh undangan menyampaikan banyak terima kasih kepada Kadin di siang hari ini yang terkasih, Ketua Jemaat Gemim Shalom Syukur, Pendeta Bapak Petrus KBKM Pitoy, Sarjana Teologi. Biar kiranya Tuhan yang akan senantiasa menggembalikan urapan baru dalam kehidupan baik pribadi, bahkan memberkati dalam kehidupan bersama dengan keluarga yang ada, dengan segala doa dan harapan dijawab Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya diserahkan kepada yang bertugas untuk dapat menjalankan alat-alat makan. Silakan. Ayo mama, tekan soldadu, terima 200 kan aku mati. Mama, yang malai, kata janji sengakan kare lari. Mama, yang malai, mama marah-marah kata lari.
Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam